Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 14 Oktober 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penolong, penghibur, dan pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dalam hidup kami, agar kami berjaga dan bersedia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Poppy Kumentas. Silahkan Ibu Poppy. Selamat pagi, renungan tanggal 14 Oktober 2020 berjudul Mempelai datang, songsonglah dia. Ayat inti terdapat dalam Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Pengumuman mempelai datang, songsonglah dia pada musim panas tahun 1844 menyebabkan ribuan orang dituntun untuk mengharapkan kedatangan Tuhan yang segera. Pada waktu yang ditetapkan mempelai datang bukan ke dunia ini sebagaimana yang diharapkan oleh orang-orang, tetapi kepada yang lanjut usianya di surga, kepada pernikahan penerimaan kerajaannya. Mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan, lalu pintu tertutup. Mereka tidak akan hadir secara pribadi pernikahan itu, karena pernikahan itu berlangsung di surga, sementara mereka ada di atas dunia ini. Pengikut-pengikut Kristus menanti-nantikan tuannya yang pulang dari pernikahan itu. Lukas 12 ayat 36. Tetapi mereka harus mengerti pekerjaannya dan mengikuti dia oleh iman sementara dia pergi ke hadirat Allah. Dalam pengertian inilah mereka dikatakan pergi ke pernikahan. Dalam perumpamaan itu hanya mereka yang mempunyai minyak dalam buli-buli dan dalam pelitanya saja yang masuk ke perjamuan nikah itu. Mereka yang mengerti kebenaran Alkitab dan juga yang mempunyai roh dan karunia Allah, dan yang pada malam pencobaan paling pahit, mereka telah dengan sabar menunggu menyelidiki Alkitab untuk terang yang lebih jelas. Mereka ini melihat kebenaran mengenai tempat kudus di surga dan perubahan pelayanan Juru Selamat, dan oleh iman mereka mengikutinya dalam pekerjaannya di tempat kudus di atas. Dan semua yang melalui kesaksian Alkitab menerima kebenaran yang sama, mengikuti Kristus oleh iman pada waktu ia masuk ke hadirat Allah untuk melaksanakan pekerjaan pengantaraan yang terakhir dan pada penutupannya menerima kerajaannya. Semuanya ini dilambangkan sebagai memasuki pernikahan. Dalam perumpamaan Matius 22, gambaran pernikahan yang sama diperkenalkan, dan penghakiman pemeriksaan dengan jelas digambarkan terjadi sebelum pernikahan. Sebelum pesta pernikahan mulai, raja itu datang untuk menemui tamu-tamu. Matius 22 ayat 11, untuk melihat kalau-kalau semuanya memakai pakaian pesta jubah tabiat yang tidak bernoda, yang dibasuh dan diputihkan dalam darah anak domba. Wahyu 7 ayat 14. Ia yang ditemukan kurang dibuang keluar, tetapi semua yang setelah diperiksa ditemukan memakai pakaian pesta pernikahan diterima oleh Allah dan layak memperoleh bagian dalam kerajaannya dan tempat duduk di atas tahtanya. Pekerjaan pemeriksaan tabiat ini yang menentukan siapa yang bersedia kepada kerajaan Allah adalah penghakiman pemeriksaan pekerjaan penghabisan di bait suci di surga. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 447 dan halaman 448. Terima kasih atas penata layanan Ibu Poppy. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan.
Ada hubungan antara akhir 2300 hari yang terjadi pada bulan Oktober 1844 atau yang kita kenal dengan mulainya Hari Pendamaian dengan seruan "Mempelai datang, songsonglah dia." Perhatikan penjelasan roh nubuat berikut ini yang diambil dari Kemenangan Akhir halaman 446 paragraf 2 yang berkata, "Kedatangan Kristus sebagai imam besar kita ke dalam bilik yang maha kudus untuk memulihkan tempat kudus itu seperti yang ditampilkan di dalam Daniel 8 ayat 14, kedatangan anak manusia kepada yang lanjut usianya seperti yang dinyatakan dalam Daniel 7 ayat 13, dan kedatangan Tuhan ke dalam bait-Nya yang diramalkan oleh Maleaki adalah keterangan peristiwa yang sama. Dan ini juga dinyatakan oleh kedatangan mempelai laki-laki ke pesta pernikahan sebagaimana diterangkan Kristus dalam perumpamaan 10 anak dara dalam Matius 25. Inilah penjelasan hubungan antara mulainya Hari Pendamaian dengan mempelai datang, songsonglah dia. Banyak yang memahami bahwa perkataan ini adalah persiapan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali ke dunia ini. Namun rupanya bukan. Mempelai itu datang bukan ke dunia, tetapi kepada Bapanya yang disebut dengan yang lanjut usianya. Nah, Hari Pendamaian dimulai pada akhir dari 2300 petang dan pagi. Ingat kembali perkataan Yesus berikut ini kepada mereka yang setia mengikuti Dia, yang terdapat dalam tulisan-tulisan permulaan halaman 104. Kemudian ia mengangkat tangan kanannya dan kami mendengar suaranya yang merdu mengatakan, "Tunggu di sini, aku hendak pergi kepada Bapakku untuk menerima kerjaan itu. Jagalah supaya jubahmu tak bercacat dan dalam waktu yang singkat aku akan kembali dari pesta nikah." Ya, perhatikan. "Lalu menerima kamu datang kepadaku sendiri." Kemudian sebuah kereta awan dengan roda-rodanya yang bagaikan api yang menyala-nyala dikelilingi para malaikat datang ke tempat yang maha kudus di mana Bapa sedang duduk. Di sana saya memandang Yesus imam besar itu berdiri di hadapan Bapa. Pada keliman jubahnya terdapat sebuah giring-giring dan sebuah delima dan seterusnya. Kutipan ini sudah kita pelajari dalam pelajaran renungan tanggal 11 Oktober 2020 yang lalu. Namun sekarang kita makin memahami mengapa Yesus berkata, "Tunggu di sini." Artinya ada sesuatu yang terjadi dan karenanya perlu ditunggu, dan sementara menunggu harus berjaga dan bersedia. Sebab Yesus berkata, "Jaga supaya jubahmu jangan cacat." Kemudian Yesus berkata, "Dalam waktu singkat aku akan kembali dari pesta nikah dan menerima umatnya." Nah, kapan Yesus ucapkan ini? Menjelang dia masuk dalam bilik yang maha kudus, yaitu menjelang dimulainya Hari Pendamaian. Inilah yang Daniel 7 ayat 13 katakan, Yesus datang kepada yang lanjut usianya. Nah, masih ingat, Nyonya White katakan ada dua kelompok umat Advent, yang setia dan yang tidak setia. Yang setia mengikuti Yesus kemana saja Yesus pergi. Tidak heran, 10 anak darah itu pun terbagi dua kelompok juga. 5 yang bijaksana dan 5 yang bodoh. Yang bijaksana inilah yang menjaga jubahnya tak bercacat, yang pelitanya tetap menyala. Penting untuk memiliki pelita yang tetap menyala karena Membina Kehidupan Abadi halaman 315 paragraf 1 menyatakan, "Tetapi kemudian terjadi penangguhan, jam demi jam lewat, para penyambut itu menjadi lelah dan tertidur. Itu sebabnya Yesus katakan, tunggu di sini, sebab ada penangguhan. Pada tengah malam terdengar teriakan, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis yang tertidur tiba-tiba terbangun, bangkit berdiri. Mereka melihat prosesi berjalan, terang dengan obor dan sukacita dengan musik. Mereka mendengar suara mempelai laki-laki dan suara pengantin perempuan. 10 gadis mengambil pelita mereka dan mulai memangkasnya dengan tergesa-gesa untuk pergi. Tetapi 5 gadis lalai mengisi buli-buli mereka dengan minyak. Mereka tidak mengantisipasi penundaan yang begitu lama, dan mereka belum siap menghadapi keadaan darurat.
Mereka inilah yang disebut gadis yang bodoh. Sementara 5 gadis lagi disebut gadis bijaksana sebab mereka berjaga dan bersedia. Meski ada penundaan, pelita mereka tetap menyala. Perhatikan Nyonya White menjelaskan Membina Kehidupan Abadi, halaman 316 paragraf 1 dan 2. Kedua rombongan anak dara yang menunggu menggambarkan dua golongan orang yang mengaku menunggu kedatangan Tuhannya. Mereka disebut anak dara sebab mereka mengaku memiliki iman yang sejati. Pelita itu menggambarkan firman Allah. Penulis Mazmur berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Minyak merupakan lambang dari Roh Kudus. Hal ini selaras dengan pernyataan dalam renungan pagi hari ini. Kita bisa baca dalam Pulang ke Rumah halaman 306 paragraf 2 yang berkata, "Dalam perumpamaan itu, hanya mereka yang mempunyai minyak dalam buli-buli dan dalam pelitanya saja yang masuk ke perjamuan nikah itu. Mereka yang mengerti kebenaran Alkitab dan juga yang mempunyai roh dan karunia Allah, dan yang pada malam pencobaan paling pahit mereka telah dengan sabar menunggu, menyelidiki Alkitab untuk terang yang lebih jelas." Dalam kutipan sebelumnya dijelaskan bahwa firman itu pelita, maka kebenaran Alkitab itu adalah pelita. Lalu minyak adalah Roh Kudus, dan dalam renungan hari ini dengan jelas disebutkan Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh Allah. Sebab memang rohnya Allah itu kudus. Hanya mereka yang mengerti kebenaran Alkitab dan memiliki rohnya Allah ini yang bisa masuk. Tidak heran Nyonya White lanjutkan dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 317 paragraf 1 yang berkata, "Tanpa roh Allah, suatu pengetahuan mengenai firman-Nya adalah sia-sia belaka. Teori mengenai kebenaran yang tidak disertai oleh Roh Kudus tidak dapat membangunkan jiwa itu atau menyucikan hati. Orang bisa mengenal perintah serta janji-janji Alkitab, tetapi kecuali Roh Allah menempatkan kebenaran itu di dalam hati, tabiat itu tidak akan berubah. Tanpa penerangan roh, manusia tidak akan dapat membedakan kebenaran dari kepalsuan, dan mereka akan jatuh di bawah pencobaan-pencobaan lihai setan." Bisa lihat, Roh Kudus yang dimaksud adalah rohnya Allah itu. Jelas, Roh Kudus yang Nyonya White maksudkan adalah roh Allah, dan roh Allah yang dimaksudkan adalah rohnya Bapa. Sebab dalam bab yang sama, yaitu bab 29, Nyonya White menjelaskan bahwa roh Bapa ada pada anaknya, sebagaimana Yesus nyatakan saat dia masuk dalam sinagog pada hari Sabat di Nazaret yang dicatat dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19. Dan menerima roh Bapa adalah dengan menerima Kristus dalam hidup kita. Masih dalam buku yang sama dan bab yang sama, Nyonya White jelaskan. Membina Kehidupan Abadi, halaman 323 paragraf 5, berkata, "Agama Kristus berarti lebih daripada pengampunan atas dosa. Itu berarti menyingkirkan dosa-dosa kita dan mengisi kekosongan itu dengan rahmat Roh Kudus. Itu berarti penerangan ilahi, bersukacita dalam Allah. Itu berarti hati yang dikosongkan dari sifat mementingkan diri dan berbahagia dalam hadirat Kristus." Perhatikan, bila Kristus memerintah dalam jiwa, terdapat suatu kemurnian, kebebasan dari dosa. Inilah makna pelayanan Kristus dalam bilik yang Maha Kudus. Tidak hanya pengampunan dosa yang kita dapat peroleh, tetapi juga pembersihan dosa. Dan itu bisa menjadi bagian kita bila kita mengizinkan Kristus berkuasa dalam jiwa kita atau hati kita. Bagaimana caranya Kristus berkuasa dalam jiwa kita? Melalui kehadiran rohnya yang kudus yang disebut Roh Kristus. Roh itulah yang dicurahkan pada hari Pentakosta tepat setelah Yesus dimuliakan atau diurapi menjadi imam besar di sorga. Melalui kehadiran Kristus inilah kita dapat memiliki kehidupan yang bebas dari dosa. Sebab Yesuslah satu-satunya manusia yang pernah hidup di dunia ini yang hidup tanpa dosa. Karenanya dengan memiliki Kristus dalam hidup kita, maka kita pun akan hidup sebagaimana Kristus hidup, yaitu kehidupan bebas dari dosa.
Inilah pentingnya memiliki kebenaran Alkitab dan Roh Allah yang dikaruniakan dalam Anaknya, agar kita dapat berjaga-jaga, jubah kita tidak bercacat, dan pelita kita tetap menyala. Sebab semuanya itu karena Kristus dalam hidup kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang benar, yang kami sembah selalu hanya melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang begitu baik. Kami perlu berjaga bersedia, dan untuk itu kami perlu kehadiran Kristus dalam hidup kami. Tidak ada yang lain. Dan biarlah melalui ini kami diubahkan, agar bila mana Yesus datang, kami didapati setia. Beserta kami ya Tuhan sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.